Izin ya, saya record biar untuk nanti kalau teman-teman yang berhalangan join dari awal bisa nonton ini aja apa rekamannya. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan apresiasi saya buat om-om yang telah meluangkan waktunya dan tante yang telah meluangkan waktunya untuk kita bersilaturahmi, walau bersilaturahminya hanya melalui Zoom, tapi insya Allah ini tidak mengurangi esensi dari silaturahminya. Malah kalau kita bertemu secara fisik, kita mungkin yang hadir cuma berapa orang nih, karena ini kan dari beberapa daerah ya. Malah di Zoom ini kita malah bisa berkumpul semua. Ya, pertama-tama ya tentunya kita harus panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan umur, usia dan diberikan nikmat sehat. Jadi malam ini kita bisa berkumpul, bisa bertatap muka walaupun hanya melihat gambar via handphone atau via komputer masing-masing ya. Yang kedua, ya saya ingin tentunya juga menyampaikan selamat ya sebenarnya tidak ada tahun baru ya. Secara Masehi kita selamat tahun baru lah mungkin ya. Pergantian tahun 2022. Ya saya berharap istilahnya memasuki tahun baru Masehi ini kita punya semangat baru lagi gitu ya. Di 2021 kemarin mungkin ada suka dan duka gitu ya. Sebagai suatu komunitas kita menghadapi ya semacam dinamika bahasa halusnya. Kalau bahasa to the point-nya ya kita ada konflik organisasi gitu kan. Nah, ya permasalahan konflik organisasi ini ya sesuatu yang lumrah dalam suatu organisasi ya. Yang mana kita dengan berisikan bermacam-macam latar belakang ya, berbeda-beda karakter, berbeda-beda background, profesi, pekerjaan gitu ya. Tingkat ekonomi mungkin ya tentunya masing-masing dari kita punya sesuatu lah di belakang yang mungkin membuat hal inilah yang mungkin menjadi istilahnya yang seharusnya perbedaan-perbedaan itu harusnya bisa kita abaikan kalau kita kembali ke niatan awal. Tujuan berkomunitas itu apa gitu kan? Kita berkomunitas ini kan tujuannya adalah untuk pastinya ya kita dipertemukan karena Pajero. Ya awalnya kan pasti teman-teman mikirnya, wah saya punya kendaraan Pajero, saya pengen tahu nih, saya pengen kumpul sama sesama pemilik pengguna Pajero. Mungkin harapannya itu, pengen sharing-sharing. Mungkin ada yang bertujuan, wah saya kok ngelihat ada touring-touring, wah saya pengen pokoknya intinya ikut touring lah, biar jalan-jalan, mengisi kesibukan, hiburan, pokoknya pengen kalau istilahnya yang senang-senang aja gitu ya, yang happy-happy aja gitu kan. Mungkin itu tujuannya. Atau bahkan ada yang cuma berpikir, aku yang penting nambah sedulur, nyari saudara gitu kan. Di komunitas ini nambah saudara. Karena ya tadi seperti yang Om Hadi singgung tadi, dan teman-teman yang lain juga tadi sampaikan bahwa di komunitas ini ya alhamdulillah nih ya, kita ada saudara di Medan, Om Om Ade kan, ada saudara di Lampung, ada Om Rosid, ada Om Aai yang baru bergabung dari Bangka gitu kan, ada Om Rohman, ada Om Heri gitu ya dari Kalimantan Selatan gitu kan,
Terus ada teman-teman yang belum bergabung yang lain tadi ada sempat gabung dari Makassar juga ada Om Jainuddin, Om Jai ya. Terus yang di Jawa ini ada Om Sigit, ada tadi Kalimantan Selatan ada Om Andre. Om Andre ini Kalimantan Selatan ya kalau nggak salah ya. Ya, terus ada Om Arya, ada Om Siswo dari Surabaya, Om Agung Surabaya, Om Fahmi Surabaya, Om Agus Surabaya gitu ya. Tante Rina sama Om Nur dari Surabaya juga. Sekarang lagi di Bandung kebetulan. Nah, jadi Om Komar, nah ini baru muncul nih Om Komar di Wasekjen. Mana tuh sekjennya Om Komar? Japriin, teror aja tuh, mengundang nggak tanggung jawab ya. Telepon belum diangkat sama di WA belum dibales. Waduh. Ya, nggak apa-apa. Jadi kita mulai aja. Jadi kita tadi ya Om ya. Tadi saya ceritakan bahwa di 2021 banyak hal yang terjadi, baik suka dan duka. Yang suka tentunya kita bisa ambil gitu ya, manfaatnya apa. Nah yang duka seperti apa ya kita hadapi, kita selesaikan. Apa yang membuat menjadi duka ini kan. Nah saya ingin mengupdate sekilas saja bahwa terkait dengan proses tadi ya, konflik organisasinya, yang dalam hal ini mungkin sebagian om semua dan tante mungkin udah mendengar ya, bahwa mendapatkan informasi bahwa faktanya sekarang kita ada dualisme kepengurusan, ya kan? Ya, nanti saya ingin kita yang ingin ada yang bertanya, ingin ditanyakan, ayo kita tanyakan aja di forum ini. Saya dengan senang hati, dengan terbuka akan menjawab, gitu ya. Nah, terkait tadi konflik organisasi yang saya sampaikan, bahwa kita menempuh akhirnya dengan terpaksa ya, ini dengan terpaksa proses hukum. Karena kita ingin menyelesaikan secara kekeluargaan, nggak selesai, karena ego, istilahnya pihak yang satu merasa benar, ya kita merasa tidak salah, gitu kan? Ya akhirnya ini tidak ada titik temu. Nah, titik temunya ya kita bawa ke ranah hukum aja di pengadilan. Nanti biarkan hakim-hakim yang memutuskan, gitu kan, terkait dengan konflik organisasinya, gitu ya. Nah, tapi saya berharap teman-teman tidak usah terlalu berpikir macam-macam tentang proses itu. Ya percayakan sajalah proses hukum itu berjalan sebagaimana mestinya. Kita sudah punya tim hukum, tim lawyer yang memperjuangkan itu. Nah, kita yang lain, ya saya mintakan doanya saja supaya masalah ini cepat kelar, cepat tuntas, cepat selesai. Nah, paralel kita melakukan kegiatan touring-touring aja, yang senang-senang, yang ya kalau Om Nur tadi bilang sama Tante Rina mungkin pengen jalan bareng, pengen ketawa-ketawa, pengen guyu bareng gitu ya. Ya itu yang kita cari gitu kan, senang-senangnya aja. Nah, yang tadi yang mumet-mumet, gaya mumet tadi biarkan diselesaikan. Ya tapi kita tidak bisa mengabaikan dan kita tidak apa istilahnya ibaratnya lari ya dari masalah itu. Itu masalah harus kita selesaikan. Tetap harus kita selesaikan. Ya kita hadapi, kita selesaikan. Kita nggak mau dibilang kita lari dari masalah. Nah itu mungkin terkait dengan organisasi kita ke depan bulan Maret ya, Insya Allah kepengurusan saya, periode kepengurusan saya akan berakhir Maret ya. Dan saya sudah mulai mendorong, mensosialisasikan, yuk kita melakukan pemilihan ya, proses sosialisasi dulu. Terus kita coba carilah kandidat atau terbaik lah ya. Dari yang ada ini insya Allah ada lah, saya yakin, masa nggak ada sih. Ya plus minus pasti ada ya. Jadi nggak usah membandingkan dengan siapa-siapa. Pokoknya intinya ke depan ya kita cari yang terbaik lah ya. Dan itu jangan saya sudah menyatakan berkali-kali dan sekali lagi saya tegaskan, saya tidak ingin dicalonkan lagi menjadi ketum untuk periode mendatang. Dan saya nggak mau. Saya benar-benar ingin istirahat, saya hanya ingin mengawal aja, dan saya mendukung kepengurusan yang akan datang, gitu ya. Nah, terkait dengan proses pilketum ya, pemilihan ketua umum kita yang baru nanti, ayo kita sikapi dan laksanakan dengan ceria aja, dengan happy, dengan bahagia. Kita nggak usah serius-serius amat lah.
Tapi tentunya kita harus pilih ketuanya yang terbaik. Jangan asal milih. Misalnya, wah aku pokoknya pengen milih Om Hadi. Ya pengen ngerjain Om Hadi aja supaya jadi ketum. Nah, jangan gitu. Ya kita harus pilih misalnya siapa yang memang kita anggap mampu membawa organisasi ini ke depan lebih baik. Jadi niatannya itu. Jadi tetap organisasi ini harus dipimpin oleh orang yang punya waktu, punya apa istilahnya waktu yang utama ya, punya waktu, ya punya apa istilahnya mau berwakaf tenaga, pikiran gitu ya. Itu yang kedua. Materi ya, itu yang keberapa lah gitu ya. Jadi itu yang saya inginkan Om. Dan saya berharap nanti proses pilketum kita buat seceria mungkin. Jadi jangan ada konflik baru ekses dari pilketumnya. Jangan sampai apa namanya ketika tidak terpilih yang didukung akhirnya bikin kubu baru, terus akhirnya gimana gitu ya. Nah itu saya nggak harapkan. Jadi siapapun yang terpilih, mau Om Hadi, Om Rohman atau siapapun misalnya nanti yang kita pandang dan mendukung dapat suara dari anggota, oh ya, insya Allah kita akan buat apa istilahnya proses kita nanti pilketum kita adalah dipilih oleh anggota langsung. Jadi anggota punya suara semua. Tentunya dengan sistem ya, nanti anggota yang aktif diverifikasi oleh panitia punya suara semua. Kalau sebelumnya kan proses pemilihan ketum kita kan dilakukan oleh perwakilan ya, oleh pengurus chapter atau ketua chapter kan, dan beberapa perwakilan pengurus. Nah, ke depan saya sudah minta ke teman-teman pemilihan ketum kita semua punya suara. Ya kan? Kandidat chapter silahkan aja mengusung kandidat siapa yang mau diusulkan. Nanti kita akan buat semacam apa istilahnya pemilihan awal untuk menentukan calon. Jadi sekarang kan kemarin saya di grup sudah mulai sounding, nggak apa-apa kita penjaringan dulu. Ada muncul nama Om Arfan mungkin, Om Johan mungkin, Om Hadi mungkin, siapapun silakan usulkan nama. Nah nanti kita buat skema pemilihan ya sederhana aja pakai Google dulu ya. Nah, nanti menyampaikan suara via Google polling itu. Nah, nanti kita lihat, mungkin kita cukup pilih 2 nama teratas saja. Misalnya kan, 2 suara terbanyak, biar nggak ribet-ribet gitu kan. Jadi kita pilih 2 anggota dengan dukungan terbanyak, itu yang nanti kita akan pilih secara langsung via via laptop mungkin, via handphone mungkin, ya. Nah, nanti kita pikirkan lah teknisnya. Cuma ide dasarnya adalah kita ingin kalau ada pihak yang menyatakan PI1 ini milik kita bersama, kita wujudkan statement milik kita bersama itu dengan kita semua punya suara. Jadi suara itu bukan monopolinya lagi pengurus gitu ya. Nah, itu mungkin sesuatu yang ingin saya sosialisasikan dari bulan ini sampai waktunya pemilihan nanti gitu kan. Nah, pendapat hukum dari tim lawyer intinya begini, ini kan kita konsultasikan supaya jangan sampai proses yang kita lakukan melanggar atau tidak sejalan dengan proses sidang yang sedang berjalan di PN Surabaya ya. Ya, sepanjang ini belum kita lakukan perubahan legalitas, tidak ada implikasinya. Nah, nanti maksudnya ya kita akan laporkan setelah proses sidang selesai gitu kan. Tapi yang jelas saat ini kita sosialisasikan dulu ide itu gitu ya, untuk ke depan PI1 pengen lebih demokratis gitu ya. Dan saya ingin juga menunjukkan kepada teman-teman saudara kita yang mungkin saat ini tidak sependapat atau tidak satu arahan dengan kita, siapa tahu dengan wacana ini mau bergabung kembali, mau berada di perahu yang sama dengan kita. Itu kaitan dengan organisasi. Nah, kaitan dengan kegiatan, tentunya masing-masing chapter saat ini sudah melakukan beberapa kegiatan gitu ya. Jadi ya silakan aja kegiatan dilakukan. Cuma saya mendorong kalau bisa kegiatannya itu tidak hanya fokus ke chapter-chapter, tapi kalau bisa kegiatan itu dilakukan lintas chapter. Dengan tujuan apa? Supaya
apa ya, ibaratnya kita lebih banyak saling kenal gitu ya. Jadi saya mendorong kegiatan-kegiatan yang dilakukan lintas chapter. Jadi itu mungkin tentang kegiatan ya. Ya tahun depan ini, bukan tahun depan ya, tahun inilah ya, 2022 ini, ya mungkin kita belum tahu nih bayangannya akan ada kegiatan apa nih untuk yang wahnya gitu ya. Mungkin kegiatan akhir tahun atau kegiatan lintas apa mungkin. Ya saya sempat sounding sih, misalnya di tahun 2022 ini kalau bisa kita melakukan Tour de Borneo misalnya kan, atau Tour de Celebes gitu kan. Monggo, mana yang bisa menarik buat teman-teman. Kalau Tour de Borneo mungkin kita akan lakukan sekalian lintas ke Brunei ya, Malaysia gitu misalnya kan. Monggo kita rumuskan lah. Mungkin start dari Banjarmasin mungkin, terus kita ke Pontianak, terus nyebrang ke Sarawak, ke Brunei atau gimana nanti. Itu ide-ide kita yang mungkin kita coba wujudkan di tahun ini. Kira-kira apa nih kegiatan kita? Ya saya sih pengen Sulawesi waktu itu udah pernah, Sumatera udah pernah, Jawa sering, Kalimantan belum nih. Nah, kita bikinlah kegiatan mungkin tahun ini untuk Tour de Borneo ya. Itu mungkin tentang kegiatan-kegiatan kita. Sekali lagi ya saya hanya ingin menyampaikan ini karena ini kayak dorong ya. Tadinya kan kegiatan ini sebenarnya hanya terbatas pengurus, tapi saya bilang udahlah kita bikin rapat melibatkan anggota atau kita manfaatkan forum ini untuk kopdar bersama gitu ya, silaturahmi awal tahun karena kan kita belum melakukan kegiatan awal tahun gitu ya untuk ini. Mungkin itu sebagai pengantar saya. Nah, ini pada kesempatan ini udah bergabung Om Ali Badarudin. Monitor Om Ali. Siap, Tom. Oke, Om Ali ini adalah Ketua 1 bidang organisasi internal lah ya, urusan internal. Mungkin bisa menambahkan Om Ali dari Ketua 1, monggo Om Ali. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga yang menjawab salam saya masuk surga bersama dengan Ketum RWH. Amin. Om Ketum yang sama-sama dihormati, Om Hadi, Om Yos. Om Yos ini Klaten ya? Iya. Betul. Iya. Kemudian ada Kangsel, Om Rahman, Om Ade di Sumut, Om Agung, Om Agus, Om Arya, Om Fahmi, Om Heri, Om Zainuddin, Om Ai, Om Komar Surabaya, Om Sigit, Om Siswa yang keren. Yang lain nggak keren Om. Yang keren cuma Om Siswa Om. Karena udah ketemu jadi keren. Oh gitu. Teh Rina yang cantik, Om Yudi dan Om Andre. Saya menyampaikan bahwa yang disampaikan Ketum tadi benar. Jadi saya menggarisbawahi pakai benang merah gitu. Yang disampaikan Ketum benar. Kalau saya berbicara bahwa sebagai organisasi, yang pertama bahwa dinamika organisasi itu biasa. Jadi kalau sekarang terjadi hiruk pikuk di PI1, itu menurut saya biasa-biasa saja. Biasanya memang organisasi kalau mulai besar pasti menjadi, kalau kita menjadi primadona seperti ini, akhirnya rebutan, kemudian jadi permasalahan baru. Ini organisasi yang begitu, tidak hanya di PI1,
Bahkan sampai di partai pun begitu. Contoh dulu Golkar itu kuat, akhirnya pecah jadi Hanura, pecah jadi Nasdem, pecah jadi Gerindra, dan lain sebagainya. Berarti P.Iwan itu keren, gitu aja. Intinya bahwa P.Iwan itu keren. Kenapa keren? Sudah dipakai rebutan. Nah, menurut saya kawan-kawan yang keren-keren juga, yang sekarang ikut Zoom meeting dengan di malam hari ini dengan RWH, tentunya yang bertahan di organisasi induk, mengatakan kawan-kawan ini bertahan di organisasi induk. Gitu. Suatu contoh pada waktu Golkar yang memimpin Pak Harto, walaupun itu dipecah menjadi partai yang lain gitu, Pak Harto tetap berada di Golkar. Sama sekarang RWH tetap berada di P.Iwan. Dan yang bertahan di organisasi itu biasanya orang-orang yang tumak ninah, orang-orang yang berhati baik, orang-orang yang insya Allah diridhoi oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya kalau kita mau yang namanya Munas, tentunya kita nanti perlu membahas tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu adalah sebuah kunci. Tentunya kita jangan melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kenapa kemarin di Semarang P.Iwan jadi ribut, akhirnya terbelah menjadi dua? Karena di Semarang itu tidak mengikuti daripada tidak sesuai yang dilaksanakan tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi pasal-pasal di dalam anggaran rumah tangga dilanggar. Cuman karena orang-orang tidak banyak membaca anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kemudian adanya pembusukan atau pembunuhan karakter. Kalau saya lihat kemarin RWH itu, ketum P.Iwan itu dibunuh karakternya. Kalau tidak dibunuh karakternya nggak akan bisa mengambil atau tidak bisa mengambil tapuk kepemimpinan di P.Iwan itu. Makanya sekarang terjadilah karena tidak bisa islah, karena tidak bisa kompromi, akhirnya pengadilanlah yang akan memutuskan. Cuman kalau semuanya sudah dibawa ke pengadilan, itu tentunya butuh waktu yang panjang. Mulai dari pengadilan tinggi, mungkin nanti sampai dengan MA, mungkin bisa saja setahun baru rampung. Gitu kira-kira. Tapi tadi sudah dijelaskan sama RWH, ketum kita, bahwa apapun yang terjadi kita nggak usah mikirin itu. Kita jalan saja. Kita bergerak saja. Saya berharap bahwa kawan-kawan ada yang berada di sebelah, ada yang seperti Solo. Saya kemarin ketemu di Solo, kawan-kawan Solo. Kawan-kawan Solo itu masih menunggu. Chapter Solo itu masih menunggu siapa yang menang dalam pengadilan. Itu menurut saya kawan-kawan Solo itu bijak. Siapa yang menang dalam pengadilan, mereka lah yang akan ikut. Gitu. Menurut hemat kami, kalau tidak ada sokok menyokok di dalam pengadilan, RWH lah yang menang. Timnya RWH lah yang menang. Yang dengan saya. Kemudian saya berharap karena saya ditugaskan atau mendapatkan amanah untuk di dalam organisasi gitu, kawan-kawan ini ayo kita ajak, kita perlu mengajak semua
pemilik Pajero untuk menjadi anggota PIWAN di bawah kendali RWH. Itu menurut saya. Seperti DKI sekarang sudah pecah dan ada yang keluar, ada juga yang berada di DKI, ada yang tumak ninah, ada yang tetap berada di PIWAN. Itu tentunya saya sangat menghormati, saya sangat memberikan apresiasi kepada kawan-kawan yang tumak ninah berada di PIWAN. Tentunya saya berharap bahwa mari mulai tahun 2022 ini kita niati dengan niatan yang ikhlas bahwa kita berada di PIWAN adalah menjadi saudara. Saudara kecil kita itu ada di, kemudian saudara besar kita ada di Pajeroan. Ini yang perlu kita tanamkan. Lalu saya memberikan dorongan kepada diri saya sendiri dan kawan-kawan, kalau ada masalah, kalau karena kita keluarga, kalau ada masalah yang kecil, ya ada masalah besar ya dikecilkan. Jangan ada masalah besar, dijadikan permasalahan besar, akhirnya rusak. Ini yang tidak konsisten namanya. Kalau ada masalah yang besar itu dikecilkan. Setelah masalah itu menjadi kecil, tentunya masalah itu kita tabayunkan. Sehingga permasalahan itu menjadi tidak ada. Ini yang kami harapkan kawan-kawan mulai dewasa. Walaupun kawan-kawan yang berada di grup ini adalah anak muda-muda, tentunya kedewasaan inilah yang perlu kita lakukan mulai hari ini. Saya yakin bahwa kekeluargaan ini, lalu yang terakhir, saya tidak akan bicara banyak gitu ya. Yang terakhir menurut saya, pemilik Pajero mulai tahun 2000, pembeli Pajero mulai 3 tahun yang lalu itu jumlahnya 70.832. Ada 70.832. Itu mulai tahun 2015 sampai hari ini. Yang mengikuti klub Pajero itu banyak banget klubnya gitu ya, itu kira-kira baru 5%. Sehingga menurut saya kita tidak usah khawatir, kita nggak usah gentar bahwa saudara-saudara kita yang akan bergabung dengan kita di PIWAN itu masih banyak betul, yang tentunya nanti. Dan saya yakin bahwa orang terkeren di PIWAN ini urusan IT, urusan branding, urusan ide, itu adalah RWH. Menurut saya RW ini adalah aset untuk PIWAN. Saya berharap bahwa akan muncul orang-orang kuat-kuat, orang-orang cerdas-cerdas, mengurusi PIWAN ini di kemudian hari akan muncul. Syukur di antara kawan-kawan ini sudah punya berlian di dalam hatinya, di dalam dadanya, dan dalam pemikirannya, sehingga di suatu saat nanti, pada waktu nanti kita melakukan munas, musyawarah nasional, namanya musyawarah. Ini harapan kami ada orang yang kredibel, yang menggantikan ketum RWH. Biarlah ketum mungkin nanti menjadi presidennya gitu kira-kira, menjadi presidennya tapi ada ketumnya, sehingga akan duet dalam arti cara pola pikirnya, cara pandangnya, kemudian dalam mengarahkan PIWAN ini akan dibawa kemana gitu. Menurut saya ketum yang nantinya akan jadi presidennya PIWAN ini akan sudah punya kemampuan yang cukup untuk memberikan arahan, memberikan masukan untuk bisa menjalankan program, sehingga ketumnya tidak, walaupun ketumnya mungkin nanti belum sekredibel RWH gitu,
belum sekompeten RWH, tentunya PIWN ini akan terus berjalan maju sesuai dengan koridor yang ada. Kemudian saya melihat bahwa selain anggaran dasar, perlu ada job description barangkali. Di PIWN ini perlu nanti ada pengurusan mulai tingkat nasional sampai dengan tingkat daerah. Tentunya perlu pengurus itu punya job description sehingga ada yang diurus sesuai dengan right man and the right place-nya. Kalau kemarin anggaplah baru awal gitu, periode pertama, sehingga kawan-kawan banyak touring, kawan-kawan banyak senang-senang, sehingga lupa terhadap aturan main yang ada di dalam organisasi PIWN ini. Sehingga pelaksanaan kemarin menurut saya, kalau orang Jawa bilang ngawur gitu ya, sehingga terjadi permasalahan. Kalau pelaksanaan kemarin itu sesuai dengan aturan main, saya kira nggak ada masalah apa-apa, fine-fine aja. Karena itu tidak melihat anggaran dasar, tidak menggunakan dan tidak taat kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PIWN, lalu job description-nya juga belum disiapkan, akhirnya ya seperti ini kejadiannya. Makanya menurut saya berharap kawan-kawan nanti bisa memikirkan bagaimana organisasi ini menjadi organisasi yang besar, organisasi yang militan, organisasi yang diperhitungkan oleh bangsa Indonesia. Saya yakin kawan-kawan punya kemampuan untuk itu. Saya kira itu, Tom, yang perlu sedikit saya sampaikan. Tentunya kita akan mendengarkan kawan-kawan yang lainnya untuk nanti kita jadikan kesimpulan-kesimpulan di dalam pelaksanaan organisasi ini. Terima kasih. Salam hormat untuk kawan-kawan semuanya. Semoga rezeki kawan-kawan di tahun 2022 ini dilimpahkan oleh Allah, diberkahkan oleh Allah, dan yang sudah berkeluarga dijadikan keluarganya yang keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Om Ali. Om Ali Badarudin ini domisilinya di Jakarta. Ini anggotanya Om Jaya, Om Jaka nih. Om Jaka amat bergabung. Om Jaka dari Jambi ya, masih commute itu Om Jaka. Ini Om Jaka ini ketua chapter Jakarta Raya. Sekarang lagi dinas di Jambi. Oke, bergabung Om Jaka. Jadi saya ingin menyampaikan pertama tadi menanggapi apa yang disampaikan Om Ali. Terima kasih untuk masukannya Om Ali. Jadi ya kita di tahun ini kita saat ini betul kita untuk proses proses hukum biarkan jalan terus ya. Kita nggak usah terlalu pusingin sebagai anggota mikir yang asik-asik touring-touring aja, percayakan aja proses hukum kepada tim hukum, tim penasihat hukum gitu ya. Yang kita mintakan dari teman-teman ini hanyalah doa, support gitu ya. Doa, support, syukur-syukur kalau ada yang punya rezeki lebih ya bisa bantuin operasionalnya penasihat hukum itu lebih baik gitu ya, kalau ada punya rezeki lebih. Tapi kalau enggak, doanya saja sudah cukup. Nah, untuk anggota ya kita memaklumi ya, memahami mungkin ada sebagian dari anggota-anggota kita yang saat ini berada di pihak sebelah ya, dengan ketuanya yang versi sana gitu ya. Ya kita nggak bisa menyalahkan itu karena bisa jadi banyak faktor. Pertama mungkin mereka lebih kenal teman yang ada di sana, mungkin ada di chapter karena ketua chapternya mendukung pihak sana. Ya, ada banyak hal lah. Mungkin juga ada teman-teman yang mungkin ada sangkutan bisnis sehingga nggak enak kalau berbeda dengan yang punya bisnis gitu kan. Ya, kita memaklumi itu. Jadi kita nggak usah pusing-pusing lah untuk
meyakinkan teman-teman yang ada di sana untuk pindah ke kita. Energi kita habis hanya untuk meyakinkan itu. Biarkan mereka tergerak sendiri hatinya pada suatu saat nanti. Ya kalau ingin bergabung dengan kita, ya monggo gitu kan ya. Tapi kalaupun tidak, ya kita jalan masing-masing saja. Kita jalan masing-masing saja gitu kan. Sampai saat ini pihak mereka boleh istilahnya masih menggunakan nama yang sama dengan kita, ya nggak apa-apa, sama-sama menggunakan saja. Toh proses pengadilan belum menentukan siapa yang paling berhak kan. Kalau mereka menyatakan bahwa mereka punya pengesahan Kemenkumham yang terakhir, ya itu kan versi mereka. Kan kita gugat di pengadilan kan. Ya nanti kita tunggu hasil dari di pengadilan seperti apa. Apakah pengesahan itu tetap berjalan atau dicabut, dibatalkan oleh pengadilan. Jadi menurut saya harusnya konteksnya kita sama-sama menggunakan nama yang sama, nggak apa-apa. Kita nggak usah saling menjelekkan. Ya, karena sama-sama membawa nama Pajero Indonesia One, gitu kan. Yang berbeda hanya pengurusnya saja nih. Nah, pengurusnya, ayo kita bersaing dalam artian dengan program-program atau ide-ide kreatif gitu ya, untuk menarik minat anggota gitu kan. Mereka bikin kegiatan ya silahkan, kita bikin kegiatan jangan diganggu gitu kan. Ini yang terjadi saat ini yang kita sesalkan itu adalah ketika kita punya program, punya ide, kita ini mereka nyerang gitu ya. Ya saya sih sudah minta ke teman-teman untuk nggak nanggapi ya. Serangan mereka itu nggak usah kita tanggapi. Kita fokus dengan ini kita. Dan saya ingin kita fokus untuk rekrut anggota baru. Nah ini mungkin saya ingin mengundang Om Hadi untuk cerita bagaimana alhamdulillah tiap hari ini kita nambah anggota. Mungkin bisa sharing Om Hadi untuk penyemangat teman-teman. Monggo Om Hadi. Ya, terima kasih waktunya tuh. Salam kenal Om semua. Saya Hadi dari Jatim Om. Ya untuk member baru, alhamdulillah hampir tiap hari minimal 1-2. Ya hampir banyak lah. Sekarang udah mulai masuk melalui FB, Instagram. Kadang lebih banyak yang iseng juga. Ya kita jabanin gitu loh. Tapi minimal kita sudah filterisasi dari awal. Yang mau kita rekrut itu yang model seperti apa kan gitu. Jadi mungkin dengan kondisi yang saat ini yang paling cocok buat kita kan kita cari orang yang qualify gitu loh. Yang istilahnya berani perih dengan kondisi yang seperti sekarang, bukan orang yang agak manja kan gitu kasarannya gitu. Artinya agak manja. Kita kan saat ini lagi berjuang butuh dukungan juga, dukungan secara fisik ataupun dukungan secara pikiran kan gitu untuk membantu gimana caranya kita bisa tetap eksis di tempat kita sendiri gitu loh. Istilahnya kita ada di rumah sendiri, jangan sampai kita yang jadi tuan rumah. Yang jadi tuan rumah malah kita yang dikeluarkan. Nah itu kan jangan sampai kejadian. Betul dengan omongan yang disampaikan Ketum sama Om Ali juga banyak betulnya lah. Karena kondisi saat sekarang ini seakan-akan kita yang jadi pesakitan. Padahal kan harusnya sebaliknya. Kita yang memulai, mereka yang mengakhiri, kan kasarnya gitu. Jadi apa yang sudah ada sekarang sebaiknya tetap terus dilakukan di chapter-chapter, perbanyak kegiatan. Karena member-member itu kan butuhnya happy-happy. Nggak ngurusin urusan yang ruwet-ruwet karena tingkat kemampuan berpikir untuk yang ruwet-ruwet itu udah nggak ada gitu loh. Itu udah ada ahlinya sendiri. Nah, dengan member-member diperbanyak kegiatan, sharing-sharing, kita jadi tahu kan, ini member gimana arahnya. Ya minimal kita ngasih contoh lah. Misalkan kita touring, ngasih contoh yang baik di jalan, supaya nama kita juga nggak jelek di jalan kan gitu. Jangan sampai ada beberapa kasus setelah touring meninggalkan masalah, menjelekkan nama-nama organisasi yang dibawa. Jadi kita udah mulai rapi tuh, termasuk terakhir kemarin di Brawijaya juga. Dengan touring-touring terakhir sosial di Semeru, kita kebanyakan member baru, kita sudah istilahnya doktrin ke beberapa member bahwa kita sekarang elegan harusnya. Kalau dulu kita di jalan suka prioritas, sekarang kita jadi, ya kita hormati orang-orang yang lain juga pemakai jalan gitu.
Jadi dari situ bisa dilihat dari cara kita berpikir, ya kan, cara kita menarik rangkaian jadi seperti apa, itu nantinya akan jadi contoh orang yang lain. Dengan begitu ada kita pasang one way juga, pasti kan orang jadi segan. Ini dari klub mana ini, Pak Jiru kok keren kayak gini? Akhirnya dia mulai tanya-tanya. Itu nggak sedikit loh tanya-tanya seperti itu. Karena kita pasang identitas dan kita sopan di jalan, belum lagi dengan konten-konten positif yang di IG, yang di FB. Kayak ini Om Ade ini juga. Ini Om Ade ini juga ini harus cerita nih gimana bergabungnya tuh. Itu agak lama juga di Om Ade nih. Meyakinkan Om Ade ini susah ini. Ini gini Om. Tapi alhamdulillah dapat hidayah dianya. Dapat bisa memilih jalan yang benar di mana ini. Ya Om Ade. Siap, Om, siap. Ya, ada Om Jaka juga member baru, wah luar biasa. Jadi apa yang kita dapatkan sekarang sebenarnya lebih qualified dari sebelumnya gitu loh, anggota sebelumnya. Karena apa? Dari pola pikir namanya masih baru kan, masih baru pola pikir seperti itu masih kita bisa bentuk lah. Kalau yang udah lama-lama ya namanya udah lama kadang keminter, rasa pinter meskipun nggak pinter kan gitu. Nah itu yang ada malah pikirannya kotor mulu. Nah itu yang kadang yang jadi beban buat kita untuk menarik lagi gitu loh. Makanya lebih baik kita cari yang baru, yang senengane ya nggak mau pulang kalau touring, ya Terina ya. Ini Terina juga luar biasa. Boleh mulai pokoknya. Ya kan? Kalau touring nggak mau pulang. Mantap. Nanti ditunggu komentarnya ini buat teman-teman yang lain ini proses seperti apa. Ini bukan proses yang mudah kan bagi mereka-mereka ini yang untuk bergabung ke kita. Apalagi banyak hujatan cibiran sana sini, baru masuk sudah ditelepon sama sana sini. Kok gabung yang dikitan sih? Kenapa kok nggak gabung yang banyak? Sana nggak ada kegiatan loh. Padahal dia nggak tahu kalau kita banyak kegiatan kan gitu. Jadi kayak gitulah yang kita hadapin sekarang. Cuman kita harus menghadapi dengan santuy dan elegan. Kita tarik. Kita nggak perlu kuantitas, yang penting kualitas. Jadi nanti kualitas itu bakal menentukan kuantitasnya. Kalau kita seperti itu. Daripada kita kuantitas banyak, nggak bisa diatur semua, jadinya tiap ada munas, tiap ada acara buyar, tiap ada pecah. Udah berapa banyak kan udah lulusan dari PI1 tuh. Jadi lulusan dari PI1 anggap aja kita kuliah, alma mater kita banyak banget pecahannya itu. Udah pinter bikin sendiri, udah bikin sendiri. Nah itu kan yang banyak muatan juga itu. Ini juga ada Om Agung dari Ponorogo ini juga member baru juga ini. Itu gimana meyakinkan. Intinya dari semua member yang kita rekrut kebanyakan mereka sudah mengerti kondisinya sebenarnya. Di awalnya mengerti sedikit, terus ada yang percaya gitu aja, ada yang mau tanya, tapi minimal mereka sudah tahu kalau kita itu seperti apa gitu loh. Jadi saya juga ngucapin terima kasih sama yang bikin konten di FB, tim medianya, ketum juga di IG. Jadi orang yang nggak tahu jadi tahu, orang nggak gabung mau jadi gabung kayak gitu. Tapi intinya kita tetap semangat, tiap hari kita ada member baru, jadi kita bisa move on lah dari permasalahan yang ada, dan harapan kita semua semoga cepat kelar, cepat beres, kita bisa menyatukan lagi semua seluruh Nusantara. Salam sejalan terdepan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita applause dulu untuk Kepala Departemen Keanggotaan kita nih, Om Hadi, yang sibuk sekarang. Semangat Om Hadi, semangat. Ya, Semangat, Om Hadi ini kita harus kasih kesibukan terus. Semakin banyak anggota masuk, semakin sibuk beliau. Karena kalau misalnya anggotanya sedikit, dia sedih malahan kalau nggak ada kesibukan, gitu kan. Siap tuh. Jadi terima kasih Om Hadi, udah luar biasa nih, pokoknya meyakinkan anggota, karena urusan nerima anggota tuh bukan pekerjaan yang sederhana, karena harus kadang-kadang meyakinkannya, menjelaskan, tapi alhamdulillahnya kita melakukan persuasif ya. Jadi
saya kepada teman-teman yang mau bergabung bertanya, saya jelaskan. PI1 kondisinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, monggo memilih. Kalau mau milih dengan apa jumlah yang lebih banyak yang sana, cuma situasinya seperti ini kita tanpa menjelekkan. Kita nggak perlu kelihatan bagus dengan menjelekkan orang lain, itu kita nggak perlu, ya kan? Nah, kalau kita mau kelihatan bagus jelekin orang itu sesuatu yang aduh levelnya bukan di level kita harusnya ya. Jadi ya saya yakin teman-teman semua yang bergabung ini adalah pilihan dan tadi ya punya nurani gitu ya, bisa menentukan mana yang benar, mana yang salah. Dan terima kasih sudah percaya dengan kita-kita yang ada di kepengurusan ini, yang insya Allah ya kita berusaha yang terbaik lah ya untuk buat anggota. Nah, jadi itu Om dan Tante. Jadi saya ingin menyampaikan ya tentunya sekarang kita fokus untuk cari anggota saja yang baru, jelaskan apa adanya. Anggota-anggota lama itu kalau balik itu bonus saja lah. Itu tidak fokus kita. Karena mereka sudah ada di PI1, sudah bergabung dengan PI1. Jadi kalau mereka mau balik, ya kita terima kembali, gitu kan. Tapi kalau tidak mau, ya nggak apa-apa. Mungkin mereka bahagia di sana, gitu. Dan ya memang situasi sekarang ini tidak istilahnya dari sisi kita juga. Kadang-kadang masih ada teman-teman yang ada di gray area, jadi berkaki-kaki nih, ada punya 2 kaki gitu kan. Karena saya masih sering melihat pihak sana tuh dapat capturean dari WA kita, WA di grup Nusantara gitu kan, bocor ke mereka. Ya saya nggak ngerti teman-teman yang ada di kita yang membocorkan ke pihak sana itu tujuannya apa gitu kan. Jadi sebaiknya ya sudahlah, nggak usah diteruskan gitu ya. Ya kalau memang pengen pindah ke sana ya pindah aja ke sana. Jadi jangan jadi mata-mata lah. Itu kan akhirnya kita saling curiga, saling ibaratnya nggak nyaman kan. Ya walaupun sebenarnya kita toh tidak ada sesuatu yang kita bahas yang gimana-gimana gitu di grup Nusantara itu. Normal aja gitu. Kita tidak ada sesuatu kok yang perlu kita khawatirkan sebenarnya. Cuma kan akhirnya ini membuat suasana kita jadi nggak nyaman ya. Jadi saya cuma mohon nanti ya kepada teman-teman yang ikut Zoom ini, tolong kalau mesti ada yang menjadi semacam double agent gitu, berhentilah jadi double agent. Karena apa yang Anda lakukan itu tidak membuat lebih baik, malah akan memperkeruh dan membuat adu domba gitu kan. Dan dosa buat Anda gitu. Jadi bukan ibaratnya bukan dapat pahala gitu kan, karena itu memperkeruh gitu kan. Jadi saya cuma menghimbau itu saja. Nah tadi kaitan dengan yang disampaikan Om Adi, saya pengen pengen Om Adi sharing nih, kenapa memilih gabung ke kita yang sedikit gitu kan ya. Karena cerita lebih banyak mereka itu jujur itu susah kita lawan, dan itu menjadi titik lemah ya sebenarnya. Kadang-kadang enak sekali kalau mereka mau mengajak itu, nih kelompok kita anggotanya lebih banyak dibandingkan kelompoknya RWH gitu kan. Kelompok RWH itu sedikit jumlah, tapi Om Ade memilih bergabung dengan yang sedikit ini. Mungkin bisa sharing Om Ade, monggo Om Ade. Ya, Om Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama perkenalkan, nama saya Adi Prihatin dari Sumatera Utara dan baru bergabung di PI1 mungkin sekitar 2 minggu yang lalu lah gitu. Nah memang sebelumnya setelah browsing keinginan lama itu sudah dari 2018 sebenarnya kepengen gabung di PI1 ini. Cuman karena kesibukan akhirnya lupa. Akhirnya baru sekarang lah bisa bergabung gitu. Memang setelah mencari beberapa referensi tentang PI1, terus dapat nomor, mulai browsing melalui chat, WA, komunikasi dengan Om Hadi, akhirnya diputuskanlah bergabung dengan yang sekarang ini gitu. Artinya intinya memang sih mau menambah saudara lah gitu. Jadi kalau kemana-mana seperti kemarin, Om aku mau ke sini nih sama Om Adi, ada nggak teman-teman ini di sini?
oh lagi begini kondisinya kata Om Hadi gitu. Ya Om Hadi. Jadi itulah Om sedikit pengalaman bergabung dengan T1 ini Om Ketum. Ya, Om Ade, terima kasih Om Ade. Jadi ya tentunya Om Ade mengikuti kata hati kan. Kalau misalnya ingin gabung yang lebih banyak di Medan tuh Sumatera Utara tuh kita ada chapter tuh, Toba Geopark. Itu Iya. lumayan anggotanya udah banyak sekali. Ya, Benar-benar. ada mungkin nyampe 50 mungkin ya member di sana. Hanya saat Iya. ini mereka lagi berbeda nih sama kita, berbeda pendapat mungkin ya sesuatu yang kita apa ibaratnya nggak bisa paksa ya, kita nggak ini. Nah, tapi ini Om Ade malah berpikir bergabung dengan yang malah saat ini di sana nggak ada gitu ya istilahnya. Ya nggak apa-apa Om, kita semangat aja. Yang penting kita perjuangkan bersama, kita nikmati aja Om. Dan kemarin memang saya akhirnya memposisikan, saya nggak mau apa ya istilahnya berebut anggota dengan artian menggunakan nama yang sama. Makanya chapter untuk Sumatera Utara itu yang katakanlah versi kita, itu kita namakan berbeda dengan yang Toba Geopark. Toba Geopark biarlah mereka kelola gitu ya. Kita membuat chapter baru namanya Bukit Barisan. Ya insya Allah lah pelan-pelan ini bisa berkembang gitu kan. Yang penting tadi ya, niatannya kita tata lagi nih, hal-hal yang selama ini mungkin kurang pas, kita perbaiki, ada yang kurang kita perbaiki. Nah, jujur stigma kita nih klub Pajero itu agak jelek ya. Stigma klub arogan, klub apa yang ini itu harus kita pelan-pelan ya. Saya juga agak miris ya, makanya saya berharap yang ada di barisan yang saya pimpin saat ini, tolong kita menjadi contoh lah ya, teladan yang baik gitu. Jadi kayak penggunaan strobo yang prioritasan itu, kecuali kita pakai patwal ya. Kalau ada patwal yang awal itu kan resmi ya, jadi kita ikutin arahan. Karena bagaimanapun polisi kan punya diskresi ya. Tapi kalau tidak menggunakan patwal, ya sebaiknya kita ikutin aturan lah. Jangan kita menjadi seolah-olah punya kuasa gitu ya. Tapi kalau ada pengawalan dari kepolisian, ya sesekali kadang-kadang ada prioritas atau ada kontraplo ya kita ikutin ya, karena pengawal kan punya diskresi di jalan ya. Bonus Tapi kalau hanya kita tanpa ada patwal ya sebaiknya kita ikutin aturan lah gitu ya. Jangan terkesan kan kita menjadi yang arogan. Tapi selama ini kayaknya kita udah jarang menggunakan patwal sejauh ini. Ya mungkin teman-teman berpikir lebih ngeman ya, kalau jumlah rangkaian sedikit bisa di-manage sendiri, kenapa sih pakai patwal gitu kan. Mungkin lebih enjoy kalau jalan-jalan sendiri aja gitu kan, mungkin itu pemikirannya. Oke, terima kasih Om Ade, ya semoga nggak salah pilih Om Ade, bergabung dengan PI1 yang ada di barisannya RWH saat ini. Insya Allah. Ya, makasih. Selanjutnya saya ingin ngundang juga nih Om Jaka nih yang di Jambi, mungkin bisa menyampaikan masukan pendapat atau gimana lah mungkin. Ini Om Jaka ini saya baru sekali kopdar, sial dia ketemu saya. Jadi kopdar pertama ketemu saya langsung ditunjuk jadi ketua chapter di Jakarta gitu kan. Ya dia bilang ya udah pokoknya mau nggak, bilang ya pokoknya harus siap, pokoknya bilang nggak ada ini ya. Oke Om Jaka, monggo cerita Om Jaka. Gini, kalau saya sedikit sharing ya, mungkin mengenai kita punya grup Pajeroan ini. Kalau saya sih pemikiran saya, kita jangan terlalu mikirin repot-repot masalah mereka kalau menurut saya. Kenapa? Itu wasting time sih. Kalau saran saya ya, itu wasting time. Gini aja, yang terpenting klub itu kan bisa buat nyaman anggotanya dulu. Ya, jadi kalau pemikiran saya yang kita bikin convert itu ya sekarang anggota kita buat fun segala macam. Kenapa? Mereka dengan kita makin guyup makin solid, pasti kita juga banyak godaan dari mereka lah. Jadi kalau saya sih bukan saran saya nggak mikirin masalah besarnya, jumlah banyaknya, tapi kita kita punya grup ini emang nice gitu loh, untuk kita jalan bareng-bareng tuh kita ya fun semuanya gitu loh.
bisa saling bantu, guyup, kayak gitu juga kita juga nyaman di klub. Jadi kalau saran saya sih nggak usah lah mikirin masalah berapa banyak anggota dulu untuk sekarang ini. Kenapa? Karena ngapain juga kita bikin banyak anggota gitu loh. Kalau ternyata kenyataannya nggak bisa buat kita fun di dalam klub ini gitu loh. Kalau saran saya seperti itu. Nah, cuman kan balik lagi ke masing-masing, karena pengalaman saya masuk klub mobil itu beberapa kali, ya yang paling penting teman-teman kita yang nyaman. Kecuali kalau dia mikirnya banyak anggota itu lebih nyaman, atau dia ada tujuan utamanya yang lain, bukan karena pengen berteman atau bikin nyaman, ya mungkin dia akan mikir anggota yang banyak. Kalau saya sih nggak berpikiran kayak begitu. Jadi sebenarnya ya internal kitanya aja yang kita buat asik sama-sama gitu loh. Itu sih saran saya tuh mungkin ya. Gitu. Cerita dong awal masuknya. Kalau saya awal masuknya sebenarnya ya saya lihat-lihat di IG. Saya lihat di IG segala macam. Terus yang keluar PI1. Ya kan? Nah, PI1 saya tuh anehnya nggak di IG saya nggak kelihatan yang lain, Om. Oh. Nggak ada tuh yang lain. Saya baru tahu kalau Pajero ini itu ada 6 klub ya. Itu dari RWH, Ketum. Saya sendiri nggak tahu. Saya pikir ya mohon maaf ya. Selama ini yang saya masuk klub itu cuman ada 1 gitu loh. Cuman dia kayak jujur saya sekarang ini aktif di salah satu klub Mercedes Indonesia. Saya pernah juga waktu itu masuk di MBINA. Nah, itu dia cuma ada 1. Karena pemikiran saya tadi Pajero itu cuma ada 1 doang. Ya kan? Dan kebenaran yang keluar dari di IG itu yang nomor 1 yang timbul adalah PI1. Nah, jadi kalau saya sih bukan berpikiran mau masuk klub karena banyak atau enggak. Ya sebenarnya intinya saya cuma pengen cari kawan-kawan baru aja. Karena biasanya anggota klub itu jauh lebih karena mungkin berteman itu lebih asik, lebih fun, cari sesuatu adventure yang baru. Karena saya senang adventure, Om Hadi. Senang jalan kemana segala macam. Bahkan saya kerjaan saya pun saya nggak suka yang di dalam kantor. Saya lebih suka ya kayak sekarang gitu loh. Saya main di kamar. Ya itu kalau mau istirahat, Om. Saya lebih suka yang model-model adventure. Jadi dengan adanya teman itu ya tambah hidup kita lebih berwarna gitu. Ya, kalau saya tahu ada yang lain, saya jujur nggak tahu gitu ya. Udah masuk ini dan kebenaran ternyata saya ketemu Om RWH, Om Hadi. Kita belum ketemu aja masih chatting-chattingan. Wah, ini orang udah fun nih. Ya kan? Udah menarik. Begitu juga satu lagi benar kata Om RWH. Jadi ketika ada bukan customer ya, ada calon anggota baru, dia dapat sambutan kita cepat untuk feedbacknya, itu menarik gitu loh bagi mereka. Karena saya pengalaman, waktu itu saya cerita sama RWH, saya masuk ID Fortuner, 3 bulan lebih saya nggak ada itu di replay. Tiba-tiba dia replay, saya udah bosen. Saya udah males orangnya, saya bilang enggak, saya nggak jadi, mobilnya udah saya jual, karena saya malas udah terlalu lama. Jadi benar, kita harus bikin anggota-anggota baru itu mungkin Om Hadi ya, maksudnya lebih excited gitu. Tapi kita udah bagus sih, kita lebih cepat tanggap kalau mereka mau masuk segala macam, itu nilai plus gitu. Nah selebihnya sih kalau menurut saya ya kalau sekarang udahlah, enggak mereka mau chat kita WA segala macam, misalkan kita diteror. Alhamdulillah sih saya sampai saat ini nggak ada yang neror seperti itu. Om RWH sempat nanya sama saya, kamu udah ada yang ngomong-ngomong nggak chatting atau apa ngehasut? Saya bilang saya sih nggak peduli Om. Yang saya lihat bukan masalah chattingannya, yang saya lihat people-nya nice apa enggak, itu loh, asik apa enggak. Karena saya masuk satu klub itu bukan karena pengen banyak klub mobilnya atau apanya, karena kita pengen berteman sama orang yang nice gitu loh. Iya kan? Senang touring bareng, orangnya fun segala macam. Percuma kalau teman ini, tapi sorry mohon maaf tuh saya. Terus teman-teman di klubnya songong-songong, bergaya semua. Wah, itu udah paling enak. Jangan ya, ibaratnya kita asik-asik aja semuanya. Jadi
kalau saran saya udahlah nggak usah pikirin hal begitu, karena kenapa? Itu bikin malah kita makin terganggu. Lebih baik yang ada sekarang ya udah, yuk kita guyup bareng-bareng. Ya kan, chapter Jaya mau chapter mana ya kita bangun masing-masing, kita buat fun. Apa yang kesalahan kita di masa lalu ya kita revisi lagi mungkin gitu tuh. Iya kan. Nah, sekarang apa? Ya udah kita buat fun aja nih klub. Nggak usah terlalu pusing kalau saran saya. Kenapa? Karena tambah pikiran bagi kita. Gitu. Kalau saya sih ya udah. Nah, Oke, kayaknya sinyalnya jelek nih. Mungkin lagi di hutan nih Om Jaka nih. Di mana nih Om Jaka? Posisi di sekarang Sorolangun atau Om di Jambinya nih Om Jaka? Suaranya hilang Om Jaka. Oh, suaranya belum keluar lagi nih. Ini Om, maklum di sini kalau ini suka hilang nih, kita mau di hutan soalnya. Oh, ini di mana? Di Sorolangun atau di Jambi? Oh, di Sorolangunnya. Iya. Oh, ya Gitu. ya. Keputus. Ya oke. Oke, Om Jadi mungkin Jaka. itu aja kali ya. Mungkin Oke. Om. Ya selebihnya udahlah kita guyup-guyup aja lah, nggak usah dengerin orang lah. Orang mau neror apa, peduli setan itu emang kerjaannya dia. Yang penting kitanya fun udah. Ya kan, nggak usah kita mikirin lah. Makin banyak mikirin orang sakit gigi beneran. Ngapain kita pusing-pusing? Itu Oke. aja saran saya itu. Ya. Oke, makasih Om Jaka untuk Sama sharing. Adi semuanya, semua mereka. Sip, mantap. Gitu. Ya, maka silakan yang lain. Oke. Oke, Om Jaka, terima kasih untuk masukan feedbacknya ya. Ya betul tadi yang disampaikan Om Jaka bahwa kita sekarang nggak usah pusingin untuk meyakinkan pihak sebelah atau istilah narik anggota pihak sebelah gitu ya. Kita mengalir aja. Kita fokus ke anggota-anggota baru saja yang bergabung dengan kita untuk mereka segera dapat kegiatan gitu kan ya. Istilah pelayanannya baik kepada anggota-anggota barunya gitu kan. Terus ya kalau ada anggota baru bergabung ya kita layani dengan sebaik-baiknya gitu ya. Itu aja yang kita lakukan. Nah, sambil kita berpikir yang ada di kita saat ini nih untuk punya kegiatan-kegiatan positif yang tadi yang istilahnya Om Jaka itu yang menyenangkan ya, yang fun lah ya buat kita. Oke, selanjutnya Om Siswa nih monitor nggak ya Om Sis? Monitor Om, siap. Harus setia tuh. Oh siap, makasih Om Sis. Monggo Om Sis, mungkin ada tambahan sharing atau wejangan atau apa, monggo untuk sharing ke teman-teman Om Sis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om semua dan Tante Rina. Wah ini posisi malam ini saya panas nih tuh. Dari tadi yang dibahas yang udah muda katanya. Terus ketum Maret sudah enggak lagi. Terus semua tak lihat anggotanya muda-muda. Saya paling tua. Saya tersinggung dengan Om Hadi. Hari ini saya live aja kalau gitu. Nah Om, kita masuk ke kelompok Dewan Suro aja nanti. Siap. Oke. Rasanya sudah cukup baik semua yang disampaikan. Sedikit aja dari saya. Satu, bagi saya, ya teruslah kita itu untuk bergerak gitu. Kenapa? Karena gerak itu kan salah satu tanda bahwa kita masih hidup. Itu saja. Yang kedua, biarlah proses berlanjut. Apapun pasti akan berlalu. Gitu. Yang terutama bahwa kegiatan harus terus kita gulirkan sebagai ajang silaturahmi untuk memperkokoh persaudaraan. Saya sangat setuju, saya sepakat. All out kita mencari anggota yang baru dengan cara kita yang elegan, gitu kan? Itu saja sebenarnya. Lain-lain, alhamdulillah seperti Om Hadi ceritakan tadi, kita memulai Jatim ini dengan cara yang elegan. Contoh ya, ini real. Tadi itu sekitar jam 10 ada keluarga pegawai itu yang mau ke UGD mau periksa. Akhirnya juga ada salah satu direktur utama anak perusahaan. Teman akrab sama saya, dia juga orang otomotif tapi sukanya off-road dia. Terus dekati saya, bro, biasa saya bilang bro gitu. Aku malu kemarin bro. Kenapa saya bilang begitu?
wah sama Pajero karepe dhewe mentang-mentang montore banter apik sak karepe dhewe gitu kan. Sama dia sampai diketok kacanya. Tanyain, temennya Om Siswa ya? Oh bukan, Om Siswa tuh Pak Iwan, saya ini gitu. Akhirnya teman saya tuh minta maaf gitu kan. Terus saya bilang begini, itu sebenarnya yang jelek itu saya dan klub saya apa pikiranmu? Saya bilang begitu. Jadi ini betul cerita kondisi real gitu ya. Klub sebelah, nggak tahu yang sebelah yang mana itu, yang mungkin dengan seperti yang sampaikan Om Jaka tadi, mereka dengan ya maunya sendiri atau apa mereka begitu, tapi kita rasanya harus menunjukkan kita elegan, bahwa kita santun gitu kan. Kemarin Om Hadi juga menceritakan, orang lain juga punya hak loh, kalau bicara pajak mereka juga bayar pajak gitu kan. Ya kita ya harus jalan seperti biasa itu kan. Rasanya itu yang mungkin bisa membuat kita lebih enjoy, karena tujuan utama kita kan kebersamaan ini untuk kita apa ya, bahagia bersama lah gitu. Tuh. Jadi terakhir dari saya satu, ayo yang setia ini kita tunjukkan aja setia. Kalau memang harus keluar dari PI1 ya keluar mungkin karena satu dengan cara yang baik, artinya mohon maaf kalau suatu ketika saya sudah pensiun dari kantor, saya sudah tua nggak mampu jalan-jalan ngancani Om Hadi, ya saya mungkin harus keluar aja biar digantikan siapa gitu aja. Lain-lain tetap satu katanya Om Hadi nih, saya niru Om Hadi aja Om. Sekarang panutannya Om Hadi di Surabaya itu Om. Om Hadi panutan kita ya Mas. Siap. Logo PI1 di dada itu lebih besar dari segalanya katanya gitu. Terima kasih. Lanjut yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Om Siswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, alhamdulillah nih udah bergabung juga Om Dr. Sukma nih, Ketua PI1 Jatim. Om Sukma, walaupun telat gabung, terima kasih udah berkenan meluangkan waktunya nih dari Tulungagung ya Om Dokter. Ini baru selesai makan di sate kuat. Waduh, mantap ya. Kulineran di Trenggalek ya? Di Tulungagung ya? Masih di Tulungagung baru selesai. Oh, oke. Monggo Om Sukma, kalau ada yang mau di-sharing ke teman-teman ini, disapa-sapa teman-temannya. Salam kenal semuanya. Sudah ada sharing semuanya, sudah suhu semuanya. Om, lanjutkan Om. Prajurit siap perang sama Om Hadi, Om Siswa itu. Oke. Ya. Sun, Om Dokter, udah meluangkan waktu untuk bergabung. Oke, ini saya mau lanjut ke Om Rohman nih, Om Rohman di Kalimantan nih, Ketua Antasari nih. Om Rohman, silakan disapa-sapa teman-teman. Mungkin ada yang mau disampaikan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ini satu-satu Om Ketum, terima kasih banyak. Om Ade dari Sumut, Om Heri Banjarbaru, Om Hadi, Om Siswa, Om Jos Klaten, Teh Rina, Om Jos, ya. Om Jaka, Om Sukma, nah, ada Om Aai, Om Yudi, Om Agung, Om Agus, Alexandria, nah, banyak nih masih Om Arya, Om Sigit, Om Jae, Om Komar, dan yang lainnya yang nggak disebut ya. Ya, pertama-tama saya terima kasih diberi kesempatan untuk ngomong nih sedikit aja Om Ketum, menambah-nambahkan aja. Alhamdulillah di FB di beranda saya udah nggak ada negara api. Dulu banyak negara apinya. Ya, jadi kadang dari IG saya itu rasanya sama dari negara api itu sudah diblokir-blokirin. FB saya juga sudah diblokir-blokirin, termasuk nomor WA saya juga udah diblokir-blokir lah dari mereka, karena sudah nggak kelihatan lagi. Jadi alhamdulillah pikiran saya bersih, jadi fokusnya ke teman-teman member di Antasari. Kayak Om Heri ini Om termasuk member yang nggak ikut touring nih, beliau selalu ikut terus dia Om Heri. Om Heri, terima kasih Om Heri. Luar biasa Om Heri. Setiap kegiatan Om Heri itu selalu ikut Om Ketum. Jadi itu beliau ini yang militan juga ini beliau. Ya, dan satu tadi ada Om Jos. Om Jos ini beliau baru gabung, beliau baru ikut touring.
1 kali kemarin di kegiatan touring, beliau pun minat nih ikut touring terus Om Jos. Om Jos, mana Om Jos? Semangat Om Jos. Jadi dalam di Antasari mungkin kita ini lagi beberapa kali udah adain touring, dari mulai touring akhir tahun, touring awal tahun, itu sudah ngadakan touring, walaupun touringnya itu nggak panjang, nggak banyak, tapi tetap touring terus. Yang penting tetap semangat, tetap ada kegiatan, tetap ada kopdar, tetap berkumpul silaturahim, itu tujuannya. Jadi untuk member-member baru, saya berusaha dengan di Instagram, di WA ataupun di secara offline nyebar-nyebar brosur mengenalkan P1 di Kalimantan Selatan, khususnya di Banjarmasin, dan insya Allah perlahan-lahan bertambah. Jadi pengen juga nih segera dikukuhkan chapter Antasari, Om Ketum, Om Hadi, dan yang lainnya yang pengurus segera ya. Jadi gimana ya, mungkin setelah nanti ada pengukuhan itu jadi lebih dikenal banyak orang, ada touring ada rolling dalam kota Banjarmasin, jadi orang lebih banyak mengenal, karena sejauh ini kami memang anggota banyak tapi terpecah-pecah di berbagai daerah, jauh-jauh jaraknya. Jadi untuk kumpul secara langsung yang banyak itu jarang sekali terjadi gitu. Karena ya jaraknya itu ada yang dari Banjarmasin 300 kilo, ada yang 200 kilo, ada yang Om Ali pun yang paling jauh itu di Kota Baru Sampanahan, dan yang paling dekat ini Kak saya, Om Jos, Om Heri, Om Umar, Om Andre walaupun jauh tapi sering ke Banjarmasin, sama Om Ilham Malik tuh. Jadi untuk harapan saya pada saat nanti pengukuhan itu ada rolling. Kalau memang menanti banyak chapter dari Mula Warman dan Antasari, itu ada rolling dalam kota Om Ketum. Mungkin nanti rangkaiannya seperti itu ya acaranya. Jadi untuk lebih mengenal Pajero Indonesiawan di Banjarmasin. Karena di Banjarmasin nggak ada chapter lain selain Antasari maupun dari PI, PIF atau yang lain-lain, itu nggak ada di Banjarmasin. Hanya Pajero Indonesiawan satu yang ada di Pajero itu. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih Om Ketum dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Om Rohman. Ya, semoga nih Antasari segera terus nambah terus anggotanya, biar ya walaupun dengan kondisi sekarang pun kita tinggal nunggu aja nih susunan kepengurusan dari Om Rohman. Nah, nanti atur jadwal sama Om Bendum ya, Om Eko, Mbak Warman, biar cocok dengan waktunya teman-teman dari Balikpapan, dari Mula Warman tuh touring ke Banjarmasin. Jadi biar crowd-nya banyak gitu kan. Kita yang dari luar Jawa kan pasti naik pesawat tuh touringnya. Jadi kita mungkin terbang aja, mungkin nanti dari mana-mana gabung di Banjarmasin. Ya nggak tahu kalau yang dari Surabaya mau bawa ini kendaraan, bisa aja naik kapal kan. Ada kapal bagus kok itu ke Banjarmasin juga kalau nggak salah. Dharma Lautan. Nah, ada tuh dari Surabaya ada ke Banjarmasin, saya pernah pakai mobil. Ya. Banyak kapalnya, setiap hari itu 1 hari itu 2 kapal. Oke. Iya, dari Tanjung Priok juga ada. Tapi kelamaan. Cuman lebih lama. Iya. Kelamaan di jalan. Mendingan kita touring Surabaya naik kapal. Siap. Ya udah, nanti kalau memang waktunya cocok bisa aja kita touring dari Surabaya terus naik kapal kan ke Banjarmasin, muter-muter ke Balikpapan, balik lagi gitu kan. Jadi ke Banjarmasin, ke Balikpapan terus naik kapal lagi kan. Dari Balikpapan ke Surabaya juga ada kapal bagus juga dari Delhi. Ada. Dharma Lautan. Oke, Om semua, saya pengen ngundang nih, mumpung ada tantenya, biar nggak Om semua yang ngomong. Ya, ini Tante Rina nih, monggo Tante, mungkin ada yang ingin disampaikan, nyapa-nyapa teman-teman yang lain, monggo Tante. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua Waalaikumsalam. Tante cuma satu ini. Saya baru saja bergabung dengan Pajero di Surabaya. Jadi ibaratnya masih anak bawang banget. Tapi dari sana saya merasakan dengan suami sampai dengan saat ini kita fun banget. Dengar setting begini begitu rasanya nggak penting buat kami.
Jadi Tujuh kita harus Tante. terus move on, baru bisa move on, tidak bisa terus go on. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu, kita selalu fun dan happy. Karena tujuan utama kita ada komunitas ini adalah mencari saudara, mencari seduluran yang membuat kita menjadikan kekeluargaan yang lebih erat. Satu yang mungkin saya sempat diajak oleh teman-teman saya untuk gabung di Pajero di tempat lain. Saya melihat, mohon maaf banget, mereka agak sedikit high class beberapa teman seperti itu. Dan yang untungnya alhamdulillah saya diajak oleh Om Dr. Sukma waktu itu, diajak bergabung di sini. Saya merasakan tidak ada kesenjangan. Saya merasakan begitu sama-sama, kita merasakan susah dan senang bersama, makan enak, makan gak enak kita bersama. Dan alhamdulillah Mas Hadi, Om Hiswa semuanya bisa mengajak keluarganya, mengajak anak-anaknya, Om Agus juga bisa seperti itu. Jadi kita merasakan betul-betul keluargamu ada keluargaku. Ini mungkin fundamental utama. Walaupun om-om sudah bisa eksis, tapi kalau para bojoni tidak menyetujui juga percuma loh, jujur aja. Karena para emak-emak ini ternyata punya fungsi yang juga luar biasa pentingnya. Jadi majunya suatu organisasi tidak lepas daripada ibu-ibu yang mendampingi, yang mensupport bapak-bapaknya juga. Sehingga semua organisasi bisa berjalan dengan baik. Dan semuanya pasti dengan happy akan merasakan bahagianya. Jadi itu yang mungkin dari saya, dari pihak Tante yang bisa memberikan masukan. Ayo kita mulai dengan sesuatu yang dari hati. Karena cinta, karena sayang. Sehingga semua yang kita lakukan itu dengan ikhlas dan happy jadinya. Apalagi kalau bisa melibatkan keluarga, kita senang dengan keluarga, kita happy bersama keluarga, itu akan lebih nyaman kalau menurut saya. Jadi ini yang sudah saya rasakan beberapa kali itu. Memang belum banyak dengan Om Hadi, dengan yang saya gabung sekarang ini, belum banyak kita jalan-jalan. Insya Allah abis ini Om Siswa dan Om Hadi akan menggiring saya lebih banyak lagi jalan-jalan, siap, oke. Nah, lebih banyak lagi adventure, banyak lagi kita pengalaman ya, yang lebih mempererat keluarga kita lagi, lebih merasa saling sayang, saling memperhatikan, saling tolong-menolong. Ini membuat kekuatan organisasi akan utuh. Walaupun ada gesekan kiri kanan, tarikan kiri kanan, tidak bisa, karena kita bicara masalah hati dan sayang, kasih di antara kita yang kita rasakan selama perjalanan dan beberapa event yang kita lakukan. Terima kasih Om Hadi, Om Sukma, Om Fahmi, Om Agus, dan semua yang tergabung di Jawa Timur. Semoga daerah-daerah lain juga bisa sukses. Saya doakan semuanya sehat dan bisa apa yang diharapkan oleh Pak Ketum, masalah yang dihadapi sekarang bisa selesai dengan baik, bisa selesai dengan damai, sama-sama sama-sama damailah, indah, berakhir dengan indah. Hanya itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih Tante. Ya, siap. Izin masukan begini, satu, mungkin kita di sini harus berbesar hati. Jadi kalau saya saran, kalau kita punya unek-unek terhadap seseorang ataupun tentang klub atau segala macam, tolong disampaikan, nggak usah diomong di belakang. Kita semua be gentleman, dan yang terima masukan atau kritikan, terimalah dengan legowo. Karena di situ sebenarnya kuncinya. Jadi nggak usahlah sekarang kita ngomong di belakang, sampaikan aja langsung. Suka nggak suka ya kita terima, ya kan? Itu juga buat perbaikan diri kita masing-masing semuanya dan kebaikan klub. Saya rasa itu mungkin masukan dari saya lagi gitu, ya. Siap Om Jaka. Ini Om Jaka ini selain ketua chapter di Jakarta, ini beliau ini saya tak tarik juga ke nasional untuk jadi humas. Jadi apa yang disampaikan Om Jaka ini jadi bagian dari tugas humas. Makasih. Oke, saya mau lanjut lagi. Ini siapa? Om Ai ini dari Bangka nih. Om Ai ini posisi di Bangka. Om Ai, monggo menyapa-nyapa teman-teman. Om Ai. Terima kasih Om Ketum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Om Tante semua. Salam kenal dengan Aai dari Bangka. Kebetulan tadi masih di perjalanan dan alhamdulillah ini baru sampai rumah. Dari kemarin nunggu-nunggu Dr. Sukma ini nggak ada kabarnya mengopi di Bangka, tapi sampai sekarang beliau udah di Trenggalek apa di mana gitu dia. Tulungagung Om. Ini. Nah, ini sumsumnya gede-gede nih Om. Aduh, gitu lah.
Kemarin saya tunggu padahal ngopinya mana, undangan kok nggak Mohon muncul-muncul. maaf, sampai Pangkal Pinang itu jam 12 malam, Om. Wah, siap-siap. Langsung ke hotel, paginya langsung terbang. Nanti ke sana lagi, Om. Tenang. Monggo lanjut, Luar Om. biasa. Siap. Izin Om Ketum, Om semua, mungkin sharing informasi saja. Kalau untuk di Bangka sendiri, ya mungkin Om udah tahu juga. Di sini udah terpecah. Jadi di grup sana itu mayoritas semua ditarik-tarikin ke sana, Om. Cuma mungkin sekitar ada yang member lama itu sekitar 5 dan yang baru ada 3. Ya. Alhamdulillah lah dengan kekuatan itu saya masih bisa kemarin di akhir tahun kita bikin touring kecil-kecilan dan juga kegiatan baksos serta ada malam kebersamaan di akhir tahun kemarin. Alhamdulillah baksos juga banyak teman-teman yang memberikan donasi untuk di chapter dan alhamdulillah juga mulai membangkitkan lah Om. Jadi di sini kemarin sempat ya mungkin bisa dibilang mati suri ataupun mungkin shock dengan kejadian kemarin karena emang awalnya juga dimulai dari Bangka ya itu jadi karena kita baru berapa bulan di sini dikukuhkan cuma ada kejadian yang kurang mengenakan ya akhirnya hampir semua Om ya, hampir dari kemarin ada 30 lebih member kita, ya tersisa kemarin yang cuma 5 Om dengan saya. Tapi insya Allah, alhamdulillah lah dengan yang ada kita tetap semangat dan teman-teman yang baru juga alhamdulillah ada di sini ada Om Mustaqim, ada Om Kiki, Tante Eva juga semangat kemarin beberapa kegiatan mereka ikut support Om. Mungkin sementara itu Om Ketum dari saya. Terima kasih Om semua. Oke, terima kasih Om Aai. Jadi tetap semangat Om Aai. Jadi ini masih lebih baik ya. Ada 5 anggota yang tersisa itu masih lebih baik. Dan ditambah lagi anggota baru bergabung 3 jadi 8. Itu modal yang luar biasa Om. Yang penting militan, loyal, misalnya. Dan teman-teman 8 ini yang penting fun ya, merasakan kenyamanan. Nanti insya Allah ketika 8 ini merasakan nyaman, nanti kan akan bertambah lagi ya. Ngajak yang lain, ngelihat gitu kan. Jadi nggak usah kita bersedih hati atau berkecil hati gitu ya, melihat anggota kita yang nggak banyak dibandingkan oleh kubu sebelah gitu kan. Ya kita sekarang ini small is beautiful. Nah, kalau istilah orang-orang ini ngomong kan gitu kan. Ya kita kecil kita nikmati. Mungkin ini saat-saatnya kita malah lebih bisa menjaga kekompakan gitu kan dibandingkan banyak tapi tadi kualitasnya ndak ada gitu kan. Jadi ya, betul. Kita mending sementara ini kita nikmati yang ada, kita syukuri yang ada sambil perlahan-perlahan nanti insya Allah akan tadi ada optimisme bahwa nanti akan berkembang kembali gitu kan. Ya kita ibaratnya babat alas lagi nih dari awal lagi, nggak apa-apa kita menata lagi, tapi tentunya dengan insya Allah fondasi yang lebih baik, ya kan, dengan berkaca dengan pengalaman yang terjadi kemarin kita punya modal nih kan untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Oke, Om Aai, nah ini saya pengen ngundang kesempatan juga nih Om Jos nih, Om Agung tuh Om. Om Agung dari Ponorogo ya? Ya, Om Agung monitor Om. Om Agung Ponorogo monitor Om Agung. Mana nih Om Agung? Atau sinyal lagi jelek di situ? Om Agung. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Waalaikumsalam Om Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf, tadi lupa saya lah hari ini. Saya pikir besok, makanya tadi Om Cispa japri saya. Oh, hari ini ya. Maaf. Suaranya agak kecil, bisa agak diperkeras Om Agung? Ya, gimana? Ya. Oke. Maaf agak terlambat nih, saya nggak ngikuti dari awal. Ya, nggak apa-apa Om Agung. Kesan-pesannya Om. Ya kesannya so far nyaman sekali saya di P1 ini.
Jadi terutama dengan suhu-suhu saya, Om Siswa, Om Hadi, yang jadi gini awalnya sih saya apa ya, ini mungkin pandangan kurang awam seperti yang disampaikan Om RWH awalnya tadi ya. Jadi awalnya dulu saya sebenarnya diajak masuk ikut klub itu udah lama sebenarnya. Cuman Cang lihatnya Pak Jiro itu orangnya arogan-arogan ya gitu sih. Pikir saya waktu itu gitu. Karena sering lihat di jalan itu ya seperti itulah. Akhirnya lama-lama pengen nyoba aja. Pengen nyoba browsing-browsing di Google, terus nemu ada beberapa klub gitu kan. Terus saya lihat IG-nya kok paling banyak ini Iwan gitu kan. Saya coba aja daftar. Malamnya langsung diproses sama Om Hadi. Wah, cepat kilat. Langsung transfer, langsung masuk kan gitu kan. Nah, pada saat masuk, saya masukkan grup Brawijaya, saya kaget loh. IG-nya banyak ininya, anggotanya ini di dalam kok anggotanya cuma nggak nyampe 30 waktu itu. Kaget saya loh, kok dikit sekali kan itu. Cuman ya lama-lama ngerti lah permasalahannya, tapi ya tadi seperti yang disampaikan Om dan Tante, ya kita di sini itu kan nyari keluarga baru lah ya. Ya itu, dan di P1 saya pikir ada semua gitu yang saya cari kan gitu kan. Ya itu aja lah, nyaman sih ya di sini. Kesulitan saya di Ponorogo. Kebetulan teman-teman Brawijaya kebanyakan di Surabaya, jadi mau kopdar agak kesulitan karena jarak. Kalau mau ada touring juga kemarin turun di mana Lumajang juga nggak bisa ikut karena ada suatu hal. Ya itulah, ya kesulitan saya di situ. Kadang juga saya mau nyari anggota baru di sini tuh kadang agak gimana gitu, karena gini, pikir mereka juga yang baru-baru ini kan maunya kan banyak anggotanya di area Madiun lah ya, Ponorogo Madiun, tapi nyatanya kan cuman baru saya sama satu anggota lagi kan gitu. Kan akhirnya nanti ada perasaan gimana gitu sih. Gitu sih Om, barangkali ada saran-saran yang bisa ya masukkan Om Agung mungkin ya mungkin ini Om Agung, situasi memang ketika kita membangun komunitas di tempat yang baru itu memang agak challenging ya. Dari dulu kita sebenarnya udah mau kembangkan itu Ponorogo. Kan cuma di situ ada lokal ya, Reok Ponorogo Community ya, RPC ya. Jadi itu kita nggak bisa masuk karena lokalnya cukup kuat. Terus kita waktu itu berbicara di level karesidenan Madiun. Nah, tapi di Madiun juga ada Mantap Pajero Community kalau nggak salah, MPC ya. Nah, jadi memang agak berat sih misalnya masuk di daerah karesidenan Madiun ini nggak apa-apa. Tapi Om slow aja Om, Insya Allah ya. Yang penting sabar aja Om. Nanti walaupun 2, 3 nanti nambah lagi. Sementara ini ya gabung dulu dengan kegiatan yang ada di Jatim mungkin ya. Nanti pelan-pelan semoga aja nanti terus bertambah anggotanya. Nanti biar bisa lebih dekat kalau mau kopdar kan, nggak harus ke Surabaya gitu kan. Gitu Om Agung. Di area sini yang banyak ini. Yang kelas nasional POC banyak. Iya. POC di samping yang lokal ya itu Ponorogo Community, itu ada yang Mantap, ada yang Trinil juga ada. Tapi kalau yang skala nasional yang banyak kan POC sini. Iya. Ya mereka punya chapter Mantap kalau nggak salah namanya di POC itu. Gitu. Ya, oke Om Agung, terima kasih ya. Semoga aja bertahap kita bisa perluas lagi bangkitkan lagi networking kita perluas di daerah Ponorogo dan mungkin karesidenan Madiun ya. Oke, saya pengen sekarang giliran ke Om Jos nih, Klaten nih. Om Jos nih dulu anggota lama P1, dulu touring udah yang terjauh sampai ke Sumbar, sempat keluar dari P1, terus sekarang balik lagi ke P1. Monggo Om Jos, sharing-sharing lah buat kita. Suaranya masih ke mute kayaknya Om Jos.
Suaranya ke mute. Belum ke unmute. Oh, sudah Om. Oke, yuk, monggo. Ya, terima kasih atas waktunya Om Ketum. Jadi selama ini memang banyak pengalaman yang saya temukan memang cuma di PI1 kekeluargaan yang betul-betul mendarah daging gitu. Jadi akhirnya saya kembali ke PI1 lagi dan nggak lama berselang kok ada huru hara, jadi saya juga bingung ini. Solo ini juga sikapnya masih ragu-ragu. Tapi kalau saya tetap istiqomah, mempelajari sejarah lah. Sejarah itu memang jas merah. Kita harus klub yang besar harus bisa menghargai sejarah. Intinya gitu. Jadi tidak bisa melupakan begitu saja. Bagaimana kita dulu mandi bareng, tidur bareng ya. Jadi merangkai bareng, jadi nggak ada duanya kalau untuk kekeluargaan. Jadi saya pengennya nanti PI1 yang ini benar-benar solid dan bisa move on lagi. Gitu Om. Sementara itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Salam seduluran Om. Om Adi. Ya. Sun, Om Jos. Ya, tetap semangat Om Jos. Jadi walaupun saat ini masih sendirian gitu ya. Sebenarnya ada Om Edi Suaras sih di Solo, itu ada sama Om Joko juga, namanya Om Joko Trisno. Om Joko itu yang punya waduk cengklik sama punya wisata Sekipan di Tawangmangu. Wah, mantap, mantap. Ya, ya insya Allah ya, pelan-pelan lah kita coba ini. Yang penting yang ada saat ini bertahan, ya kan? Sambil kita rekrut anggota yang baru, kita ambil misalnya siapa tahu ya, kalau yang anggota-anggota lama yang ingin balik, kalau niatannya positif mau menerima lagi ya kita juga dengan lapang hati gitu ya, lapang dada menerima juga gitu kan. Kalau niatnya pengen kembali istilahnya rujuk lah ya. Ya kayak Om Jos lah. Keluar dari PI1 ya saya nggak ada masalah sama Om Jos. Balik lagi ya saya juga nggak ada masalah gitu. Asal kita nih kan komunitas tuh kan hanya bendera ya Om ya, istilahnya hanya label aja ya. Sebenarnya kan silaturahminya harusnya tetap jalan ya, walaupun memang teorinya begitu, realisasinya nggak gampang. Kadang-kadang kalau kita udah beda klub itu udah ada istilahnya ada emosi yang ikut masuk gitu kan, ya itu nggak terhindarkan lah. Tapi ya kita berusaha lah ya, berusaha untuk mengembangkan lagi. Oke, mungkin saya Om siapa ya? Yang lain mungkin yang mau sharing-sharing, monggo. Om Sigit. Om Sigit mana Om Sigit? Sudah nyampe rumah belum Om Sigit? Belum Om, masih di jalan, nggak apa-apa Om. Ya saya cuma ingat zaman dulu aja Om, awal-awal gitu Om. Ya. Saya cuma banyak sama Bora. Saya di Bogor. Jadi di Bogor juga banyak suka duka lah gitu loh. Artinya kita harus bijaksana, terus ya klub ini intinya kekeluargaan nomor satu, itu yang nggak bisa dipungkiri gitu lah. My club, my family itu yang nggak bisa dipungkiri gitu. Itu aja Om. Semangat PI1. Ada suara siapa itu di belakang? Semangat PI1. Oh itu Teh Iseng itu dengerin dari tadi. Tante apa kabar Tante? Baik dong, semangat terus. Tetap semangat tuh ya, gitu Ya ya. dong, kita kan satu keluarga besar. Siap, mantap Tante. Ya, om-om yang lain mungkin yang mau sharing, atau ada Om Agus mungkin mau sharing, Om Agus dari Surabaya, Om Arya, Baura, mungkin ini ada baru gabung Om Jidan Marcel. Ini siapa nih Jidan Marcel? Om Jidan Marcel siapa ya? Om Adi kenal nggak nih Om Jidan Marcel? Oke, Om Arya, monggo Om Arya. Kemarin kan udah kopdar, mungkin apa pendapat, masukan atau ada ini, monggo Om Arya. Sekalian apa perkenalan, sapa-sapa teman-teman yang lain.
salam kenal buat teman-teman di Pajero Indonesia One. Izin nih, bukan nggak bisa banyak menyampaikan banyak, tapi prinsipnya saya sangat nyaman kenal pertama dengan Om Hadi, kenal sama teman-teman sekarang di Bora, sama sekarang yang di Zoom ini. Semoga sehat selalu, salam sejahtera. Itu aja sih Om. Saya lagi makan pinggir jalan, soalnya takutnya berisik. Izin saya nggak matiin lagi untuk voice-nya. Oke, Om Arya, terima kasih udah berkenan gabung bersama kita. Semoga betah gerasan bisa terus nyambung di kita. Oke, siapa lagi ya? Monggo nih yang lain yang mau urun ini Om Heri mungkin, Antasari mungkin. Om Heri. Om Agus itu. Mana Om Agus? Om Agus mau ada yang disampaikan Om Agus? Monggo. Ayo Om Agus, sharing-sharing. Nggak ada. Saya nggak nyimak ada. dari tadi. Terima kasih banyak. Oke, semangat Om Agus, terus semangat. Iya. Siap. Oke, Om Heri nih, Om Heri Antas Kasel, monggo Om Heri. Mungkin nambahin Om Rohman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua. Ya, kami pada intinya di Antasari ini pengen ada pengukuhan itu Om. Nanti. Terus supaya kami juga semangat di Kalimantan Selatan. Jadi mudah-mudahan dengan adanya pengukuhan nanti chapter Antasari itu semakin banyak anggotanya, semakin ramai. Ya mencontoh seperti kami ngikut Mula Warman kemarin, sangat berkesan lah bisa gabung touring sama ke Balikpapan kemarin. Nah mudah-mudahan harapan kami chapter Antasari bisa dikukuhkan dan punyai banyak anggota lagi biar bisa rangkaian semakin panjang. Soalnya kami suka touring-touring gitu Om, jalan-jalan. Gitu aja sih. Sama ini nanti mudah-mudahan bisa terlaksana itu touring Borneo. Mudah-mudahan bisa keliling Kalimantan sampai ke Sabah dan Brunei. Itu sih yang kami harapkan juga bisa terlaksana. Mungkin itu aja Om. Sekian. Oke, terima kasih Om Heri untuk tetap semangat Om Heri. Ini kita tinggal nunggu susunan pengurus saja dari Om Rohman SK kita segera luncurkan. Nanti tinggal nyari waktu untuk pengukuhan untuk kita bikin kegiatan di Banjarmasin. Sudah ada Om Ketum. Sudah ada pengurusannya itu, cuma masih banyak yang ini itu kan. Om Heri, Om Umar. Ya, nggak apa-apa. Ya, bertahap aja. Cari waktu aja dulu sama Om Eko. Nanti biar kita teman-teman yang dari luar Kalsel biar ngatur waktu untuk untuk berkunjung ke Banjarmasinnya gitu ya. Ya, siap. Siap, makasih. Siap, Om Ketum, siap. Makasih. Oke. Ini ada Om siapa lagi ya? Ini Om Jidan Marcel ini siapa ya? Mungkin mau ikutan ngobrol? Om Agus kok enggak ada suaranya tadi Om Ketum. Sudah tadi ngomong cuma ini aja katanya. Nggak ada. Sudah, salam kenal semuanya. Oh. Sudah. Oh sudah, ada salam kenal semuanya gitu aja kata Om Agus. Ya, oke. Yes, siapa lagi ya? Om Jainuddin Makassar masih monitor kah? Ada Om Jus itu, Om Jos. Om Jos dari Banjarmasin itu nggak itu nggak salah. Om Jos, ada yang mau disampaikan mungkin? Ada mau disapa-sapa? Oh siap. Ya salam kenal juga. Saya anggota baru kebetulan. Ini lagi melipir-melipir di jalanan Banjarmasin. Ngelihat kota, siapa tahu ada kawan benteng tersesat, banteng-banteng yang tersesat.
Ya Om, itu banteng-banteng liar dikandangin dulu Om semua Om, biar dijinakkan masuk kandang P1. Itu dia. Beliau sudah banyak bawa stiker itu. Udah bawa banyak Brosur. stiker ya. Udah banyak tadi saya kasih segini Om Ketum, saya kasih sebentar. Ya itu harus pasang one way juga tuh Om Rohman, biar kan dilihat gitu kan, orang gabung-gabung gitu kan. Om Jos di kopi Om Jos, saya udah siapin Om Jos. Siap, saya on the way Om Rohman. Ya siap. Ya. Terima kasih Om Ketum. Salam kenal Ya, semuanya. Oke. Makasih Om Jos. Om Fahmi, ini udah, mau ikutan ngomong kah? Ada yang mau di-sharing Om Fahmi? Sweeper andalannya Brawijaya? Ya, Om. Ayo anak muda, mainkan anak muda. Menyimak aja. Nyimak aja. Oh, ya wes. Om Komar, mungkin Om Komar. Ini piye sekjennya nggak nongol-nongol lagi, piye sing ngundang atuh. Mana Om Komar? Ya Om Komar, monggo. Jen, tunjukkan kalau sehat, Jen. Tidur kayaknya Om Johan Om. Tidur. Pun saya WA masih belum bisa Om. Aduh, udah ngurangin nilai itu. Kalau mau nyalon jadi ketum kita kurangin aja nilainya lah. Itu. Oke, om-om semua, mungkin kalau sudah tidak ada lagi yang lain mau sharing, jadi saya ingin menyampaikan wrap up aja ya dari semua apa pembicaraan kita ini. Intinya ini kita silaturahmi, biar saling sapa, saling kenal. Saya pengen agenda seperti ini kita agendakan tiap bulan lah minimal sekali untuk kita saling sapa-sapa, saling kenal, ya kan? Insya Allah kalau kita saling kenal itu kan katanya semakin sayang ya. Tak kenal maka tak sayang gitu katanya kan. Bener ya, Terina ya? Betul banget. Nah, jadi ayo kita saling mengenal, saling kenal, sehingga kalau misalnya ini nanti tinggal touring-touringnya kan udah enak kalau udah saling kenal kan, walaupun kita perkenalannya hanya via Zoom dulu saat ini ya. Jadi nanti tolong Om Komar dijadwalkan aja rutin tiap bulan kita ada Zoom P1ers seluruh Nusantara gitu yang bisa join gitu kan. Nggak apa-apa, ini kita bertahap dengan yang hadir dulu saat ini, nggak apa-apa, kita syukuri aja. Ada 19 orang, tadi ada sempat 22, 25 gitu kan. Nggak apa-apa, kita syukuri lah, kita bertahap aja gitu kan. Mungkin kesibukan juga kan. Tapi kalau bisa dijadwalkan rutin, mungkin setiap misalnya Rabu malam gitu udah rutin, kita ada minggu keberapa itu adalah jadwal untuk kita kopdar online gitu kan ya. Mungkin dijadwalkan aja Om Komar rutin. Ini kan minggu keberapa nih berarti? Minggu pertengahan ya? Nah, jadi kita selalu buat aja setiap minggu kedua, Rabu malam kita ada kopdar online gitu kan. Jadi biar seluruh Nusantara bisa saling kenal. Ya, jadi yang ada ini harus kita semakin rapatkan, harus kita perkuat gitu ya. Jadi kita nggak usah ngomong-ngomong mulu-mulu yang sana besar, yang ini, yang ada aja, yang sudah saat ini ada bersama kita ini kita jaga, kita tingkatkan kualitasnya, silaturahminya kita tingkatkan. Dan insya Allah ini nanti akan membesar dengan sendirinya nanti, gitu kan. Yang penting kualitas dari persaudaraan silaturahmi kita ini bagus, gitu kan. Nah itu yang kita harus. Nah terkait dengan supaya teman-teman mendapat pemahaman yang sama, memang kita di tahun ini dan selanjutnya, insya Allah semoga kita tidak ada kebijakan tentang uang pendaftaran, ya. Juga kita tidak ada iuran tahunan. Terus teman-teman bertanya, lah terus gimana merunning organisasinya kalau nggak ada uang kas? Uang kas itu insya Allah bisa kita generate dari pertama penjualan merchandise gitu ya. Yang kedua mungkin dari sisa-sisa kegiatan. Mungkin nanti ada donasi-donasi tidak mengikat dari teman-teman saweran misalnya untuk kegiatan apapun gitu ya. Saya pikir itu. Jadi jangan khawatir lah. Kita selama ini berpikir singkat praktis. Mungkin waktu itu sempat kita memperlakukan ada iuran tahunan, uang pendaftaran. Hanya ternyata kesininya jadi masalah. Jadi masalah isu-isu yang nggak beralasan. Dibilang kita uangnya banyak, dikorupsi oleh pengurus, oleh ketumnya katanya gitu. Padahal yang bayar iuran itu cuma sekian persen dari jumlah anggota gitu kan. Jadi lebih baik akhirnya saya berpikir ya udah kita nggak usah ada iuran lah gitu. Jadi biar supaya
mengignore atau mengurangi dugaan-dugaan orang tentang dana yang terkumpul gitu ya. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan kepada om-om dan tante ini pada malam ini. Sekali lagi saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada om dan tante yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada Zoom meeting malam ini. Dan insya Allah kita ketemu lagi di bulan depan di Zoom meeting di bulan Februari gitu ya. Nah, kalau ada apa-apa ya aktiflah teman-teman, komunikasi via WhatsApp aja nggak apa-apa. Toh kita sebagian besar bergabung di WhatsApp group ya. Jadi silaturahmi by text kita bisa lanjutkan di WhatsApp group. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Mungkin Om Ali mau menutup Zoom kita dengan doa, Om Ali. Om Ali monitor nggak nih? Jangan-jangan udah tidur lagi Om Ali. Beliau masih merumuskan PSI itu loh, Pajero Solidaritas Indonesia. Mantap juga Om. Ya, kenapa Om Sigit? Mantap apa nih Om Sigit? Mantap juga tuh ada Pajero Solidaritas tuh. Oh, PSI. Pajero Solidaritas Indonesia ya. Ya kita saudara aja lah. Kita cukup memantau saja Om. Ya. Jangan Ya. PSI dong, jangan PSI, sedih amat. Wah itu Om Nuki baru gabung, udah kita mau tutup. Om Ya. Nuki, apa kabar? Nah, Belum. Om Nuki biar masuk sebentar, habis itu kita close. Oke, Om dan Tante semua, mungkin itu saja mungkin. Om Nuki baru bergabung, udah selesai nih Om Nuki. Ya, monggo Om Nuki udah kadung gabung, say hello, salam-salam, sapa-sapa teman-teman dulu Om Nuki. Om Nuki monggo menyapa-nyapa dulu. Ini. Oh. Ini ada Tante Cici Hermes nih, Tante mana nih? Oke, Om Nuki, nggak ada yang mau disampaikan Om Nuki mungkin? Oke, kalau misalnya sudah nggak ini lagi, mungkin saya akhiri mungkin untuk Zoom kali ini. Nanti kita lanjutkan lagi di Zoom meeting selanjutnya. Sekali lagi saya terima kasih kepada om-om semua untuk yang telah dan tante yang sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi selalu Om semua. Sehat-sehat ya. Selamat malam Om Sigit. Ya, malam juga. Tante siapa di istrinya? Tentunya. Hah? Tante Yudi baru Oh, muncul, Tante Om Yudi. Rita. Makasih Om Tante Yudi itu Rita. muncul, Om Yudi itu. Salam sehat selalu lah. Ya, salam. Oke, Om semua saya akhiri ya Zoom-nya ya.